Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Teman-teman, kenalin saya Silmia Putri, NIM 21140200071. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikolinguistik. Nah, pembahasan yang akan saya bahas itu adalah pembahasan umum terkait dengan psikolinguistik. Yakni ada 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian atau definisi, yang kedua ada tujuan dari psikolinguistik, dan yang ketiga yaitu ruang lingkup dari psikolinguistik. Nah, kita awali dengan pengertian atau definisi dari psikolinguistik. Teman-teman, ketika mendengar kata psikolinguistik, maka kita akan melihat bagaimana ternyata psikolinguistik itu diambil dari 2 bidang ilmu. Yang pertama yaitu psikologi, yang kedua yaitu linguistik. Nah, kita pelajari satu persatu. Nah, adapun psikologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu psikologi. Nah, ini berasal dari 2 kata yaitu psyche dan logos. Nah, pengertian dari psyche ini berarti jiwa, kemudian logos ini berarti ilmu. Jadi secara sederhana dapat kita pahami bahwasanya psikologi itu adalah ilmu tentang jiwa. Nah, kita beralih yang kedua, linguistik. Linguistik ini dalam bahasa Indonesia dikatakan dengan ilmu tentang bahasa. Nah, dalam istilah Arabnya itu adalah ilmu lughah. Teman-teman, terkait linguistik itu dibagi menjadi 2 macam, teman-teman. Ada berbagai istilah dalam pembagian 2 macamnya ini. Nah, kita ambil yang pertama, pembagian dari linguistik itu adalah ada linguistik nazori dalam bahasa Arab, dan ini dikenal dengan mikrolinguistik. Ada yang kedua yaitu tatbiqi atau penerapan yang dikenal dengan makrolinguistik. Nah, istilah apapun yang teman-teman gunakan itu juga tidak salah, teman-teman. Nah, yang pertama kita kulik terlebih dahulu, teman-teman. Yang pertama itu terkait nazori atau mikrolinguistik. Ini adalah linguistik yang mempelajari tentang bahasa itu sendiri. Nah, maksudnya itu apa? Bahasa itu sendiri artinya apa yang terkait dengan linguistik itu sendiri. Yang ada 4 pembahasan dalam ilmu bahasa. Yang pertama ada fonologi atau ilmu bunyi, dalam istilah Arabnya itu dinamakan dengan ilmu aswat. Yang kedua ada morfologi. Nah, ilmu tentang bentuk kata, dalam bahasa Arabnya itu adalah ilmu sorof. Yang ketiga ada sintaksis. Nah, ini berkaitan dengan pola kalimat, dan dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah ilmu nahwu. Nah, yang keempat itu adalah semantik. Nah, ilmu tentang makna, dalam istilah Arabnya itu dinamakan dengan ilmu dilalah. Nah, ini terkait yang pertama, mikrolinguistik atau teorinya atau nazori. Nah, yang kedua itu terapan atau tatbiki atau makrolinguistik. Ini adalah ilmu bahasa, tapi kita mempelajarinya itu memandang dari sudut pandang ilmu yang lain. Nah, kita mempelajari terkait dengan hubungan dari linguistik dengan ilmu yang lain. Dan salah satu contohnya itu adalah yang kita pelajari hari ini, yakni psikolinguistik. Karena ada 2 ilmu di sini, bidang ilmu. Yang pertama psikologi, kemudian ada linguistik. Ada juga contoh yang lain yaitu sosiolinguistik, atau ada sosiologi, kemudian ada juga linguistiknya. Nah, ini gambaran umum kita ketahui terkait psikologi dan linguistik. Sehingga psikolinguistik ini definisinya itu adalah ada 2 pakar, 2 ahli yang akan saya sampaikan di sini terkait pengertian dari atau definisi dari psikolinguistik. Yang pertama ada Emon Beach. Beliau mengatakan bahwasanya psikolinguistik itu adalah ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembicara atau pemakai atau penutur bahasa dalam membentuk, kemudian dalam membangun, kemudian dalam mengerti, dalam memahami kalimat-kalimat bahasa. Nah, ini definisi dari Emon Beach. Yang kedua, pakar yang kedua itu ada Wijayanti. Beliau mengatakan bahwasanya psikolinguistik itu adalah menganalisis proses-proses mental yang terjadi pada waktu penutur menggunakan bahasa, termasuk di dalamnya memproduksi bahasa, dalam memahami bahasa, kemudian dalam mempelajari bahasa itu sendiri. Nah, teman-teman, ketika kita sudah mendengarkan terkait pengertian psikolinguistik menurut 2 pakar ini, maka dapat kita pahami di sini bahwasanya psikolinguistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sikap-sikap mental, proses mental bagi manusia dalam
mencapai dalam memperoleh suatu bahasa, baik dalam memproduksi bahasa, dalam menghasilkan bahasa, dalam memahami bahasa, dalam belajar bahasa, dan dalam perolehan bahasa. Nah, itu terkait definisi dari psikolinguistik. Namun ketika kita mengetahui definisi dan istilah dari psikolinguistik, tentu tidak akan afdol tanpa kita mengetahui sejarah singkat apa sih yang menjadi istilah psikolinguistik ini bisa muncul. Nah, kita pelajari sedikit terkait munculnya istilah psikolinguistik ini, teman-teman. Nah, ternyata istilah linguistik ini berawal dari mereka tuh ada pakar di bidang linguistik, di bidang bahasa, tapi ternyata mereka tertarik di bidang psikologi, ataupun sebaliknya, mereka pakar atau ahli di bidang psikologi, tapi ternyata mereka juga tertarik terkait linguistik. Nah, ini menjadikan awal mulanya munculnya istilah psikolinguistik ini, dan ini terjadi pada tahun 1952 karena adanya pertemuan yang dimana pertemuan itu dinamakan dengan Social Science Research Council di Amerika Serikat. Tapi secara formalnya, secara resminya, istilah psikolinguistik ini dikenal pada tahun 1954 yang diprakarsai oleh dua tokoh. Yang pertama Charles E. Osgood, kemudian ada yang kedua Thomas E. Sebohm. Nah, tokoh ini memperkenalkan psikolinguistik karena ada karyanya itu yang berjudul Psycholinguistic Survey of Theory and Research Problem. Nah, ini yang menjadi awal mulanya digunakan istilah psikolinguistik. Tapi teman-teman, ternyata istilah psikolinguistik ini tidak hanya menggunakan atau dikenal dengan satu istilah saja. Ada istilah-istilah lain yang digunakan oleh orang-orang di berbagai belahan dunia. Ada menggunakan istilah linguistik of psychology, ada juga menggunakan istilah psychology of language. Nah, teman-teman, tapi ternyata lebih banyak yang menggunakan istilah psikolinguistik. Nah, itu berkaitan dengan definisi atau pengertian dari psikolinguistik. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan, karena kita akan beralih pada pembahasan yang kedua, yaitu tujuan dari psikolinguistik. Teman-teman, secara umum psikolinguistik itu tujuannya itu adalah agar kita mengetahui bagaimana cara manusia dalam memperoleh bahasa dan bagaimana cara manusia dalam mempelajari bahasa. Ini secara umum. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya tujuan dari psikolinguistik ini adalah menemukan struktur dan proses yang melandasi kemampuan manusia untuk berbicara dan memahami bahasa. Nah, ini dapat kita pahami ya teman-teman, bagaimana cara manusia dalam memperoleh bahasa, dalam mempelajari bahasa, memproduksi bahasa. Nah, ini tujuan dari psikolinguistik. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu ruang lingkup dari psikolinguistik. Nah, secara garis besar ada seorang ahli, seorang pakar, beliau bernama Aitchison. Nah, beliau mengungkapkan secara garis besar ada 3 ruang lingkup dari psikolinguistik ini, teman-teman. Ada yang pertama, berkaitan dengan masalah pemerolehan bahasa. Nah, bagaimana manusia itu memperoleh bahasa. Kemudian berkaitan dengan hubungan antara pengetahuan bahasa dan penggunaan bahasa bagi manusia. Nah, adapun ruang lingkup yang ketiga yaitu proses produksi bahasa dan pemahaman bahasa pada manusia. Nah, itu terkait pembahasan singkat tentang psikolinguistik. Ada 3 pembahasan, ada definisi atau pengertian, ada tujuan, kemudian ada ruang lingkup dari psikolinguistik itu, teman-teman. Nah, semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat teman-teman pahami dan dapat kita terapkan di dunia perkuliahan ataupun di aktivitas kita sehari-hari, dan ini menjadi amal jariah bagi saya dan bermanfaat bagi teman-teman hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini video saya kali ini. Teman-teman jangan lupa nyalain loncengnya, karena kedepannya teman-teman mungkin akan mendapatkan notifikasi terkait apa yang akan saya upload selanjutnya. Kemudian sebelum kita tutup, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar bisa mendapatkan manfaatnya. Saya Silmia Putri.
ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.